Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Nikolaus Randy Prastyadi, Magister Humaniora. Hari ini kita akan mempelajari bersama mengenai cerita pendek atau yang biasa disebut dengan cerpen. Cerpen itu apa saja nanti akan kita bahas dari awal hingga keseluruhan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama memahami penggunaan kata deskripsi, kata ekspresif, dan majas atau gaya bahasa dalam cerpen. Kemudian berikutnya mengenal tujuan dan fungsi teks narasi, karena cerpen itu termasuk ke dalam teks narasi. Berikutnya mengetahui struktur cerpen, strukturnya seperti apa, itu hampir sama seperti alur. Nanti akan kita bahas bersama di situ. Kemudian berikutnya mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan atau unsur kebahasaan di dalam cerpen. Kemudian menganalisis struktur cerpen. Dan yang terakhir menganalisis ciri kebahasaan cerita pendek atau cerpen. Cerpen itu termasuk apa, bagian-bagiannya apa, ciri-ciri yang ada di dalamnya seperti apa akan kita bahas. Yang pertama, cerita pendek merupakan bagian dari karya sastra. Karya sastra itu ada 3, puisi, prosa, dan drama. Karya sastra menurut beberapa tokoh, ini saya ambil dari 2 tokoh. Yang pertama dari Mursal Estem, sastra adalah pengungkapan dari manifestasi kehidupan manusia serta masyarakat melalui bahasa sebagai media dan memiliki efek atau pengaruh yang positif terhadap kehidupan manusia. Berikutnya menurut Plato, seorang ahli filsafat, sastra adalah hasil peniruan atau gambaran dari kenyataan atau mimesis. Sebuah karya sastra merupakan peneladanan alam semesta sekaligus merupakan model kenyataan. Oleh karena itu, nilai sastra semakin rendah dan jauh dari dunia ide. Maksudnya seperti apa? Intinya tiruan dari kehidupan manusia, dijadikan refleksi di situ, gambaran dari kenyataan manusia. Ada pertanyaan yang menarik, misalnya karya sastra itu berupa fiksi atau nyata seperti itu. Nah, apakah tidak ada yang sungguh-sungguh terjadi dalam sebuah karya sastra atau cerita rekaan? Nah, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan rumus karya sastra oleh Redian Tambor di situ, yaitu karya sastra itu merupakan pengalaman, baik pengalaman pribadi dari penulis pengarang, ditambah dengan renungan atau imajinasi atau khayalan, daya pikir yang menghasilkan sebuah hasil rekaan. Nah, di situ jadi karya sastra gabungan dari pengalaman dan imajinasi. Jadi ada hal-hal yang memang sungguh terjadi di dalam kehidupan, tapi ada imajinasinya ditambah-tambahin. Karya sastra di situ ada puisi, ada prosa, ada drama. Puisi sendiri ada puisi lama, juga puisi baru di situ. Kemudian prosa juga ada prosa lama dan prosa baru. Yang pertama dulu puisi lama itu ada pantun, syair, gurindam, talibun, mantra dan sebagainya. Kemudian baru ada balada, himne, ode, epigram, satir dan sebagainya. Kemudian prosa lama ada hikayat, dongeng, sage, mite, legenda, fabel dan sebagainya. Prosa baru itu nanti juga ada balada, himne, ode, epigram, juga ada novel, cerpen dan lain sebagainya. Jadi cerpen nanti masuk ke dalam prosa baru. Berikutnya, cerpen berasal dari 2 kata, yaitu cerita yang mengandung arti tuturan mengenai bagaimana sesuatu hal terjadi, dan pendek yang berarti kisah yang diceritakan tidak lebih dari 10.000 kata, serta memberikan sebuah kesan dominan atau memusatkan hanya pada satu tokoh saja. Jadi yang dominan hanya membahas satu tokoh, berbeda dengan novel yang membahas beberapa tokoh secara detail. Kalau cerpen hanya satu tokoh yang
dikisahkan secara detail. Berikutnya yang A, mengidentifikasi cerita pendek. Biasanya kita mengidentifikasi cerpen itu berdasarkan beberapa pertanyaan identifikasi. Misalnya, apakah judul cerpen menarik orang untuk membacanya? Kemudian apakah judul cerpen tersebut mencerminkan isi? Kemudian bagaimana unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen yang Anda baca, dan sebagainya. Untuk unsur intrinsik tentu kita sudah paham dan sering mempelajari. Di situ ada tema, tokoh, penokohan, dan lain sebagainya. Dan ekstrinsik itu ada misalnya latar belakang penulis, misalnya ideologinya, religiusnya seperti apa, atau agamanya, dan lain sebagainya. Pendidikan juga. Yang pertama, tema untuk unsur intrinsik, tokoh dan penokohan. Penokohan itu disebut juga dengan watak. Kemudian latar, ada tempat, waktu, suasana. Alur nanti berkaitan dengan struktur, nanti akan kita bahas. Kemudian sudut pandang pengarang, dan yang terakhir amanat. Sudut pandang pengarang itu ada beberapa. Sudut pandang orang pertama atau akuan. Kenapa kok akuan? Karena kata gantinya aku. Kemudian orang ketiga atau diaan. Orang pertama sendiri ada pelaku utama dan pelaku sampingan. Kalau orang ketiga ada terbatas dan pengamat. Perbedaannya seperti apa? Mari kita lihat di contoh berikut. Kalau orang pertama sebagai pelaku utama itu ada tokoh aku atau saya atau kami. Seolah-olah pengarang masuk ke dalam cerita. Kemudian banyak menceritakan dirinya sendiri. Nah, misalnya di sini contohnya, aku sangat lelah dengan pekerjaanku, berangkat pukul 6, pulang pukul 18, dan seterusnya. Di situ banyak kata aku, nah, dan menceritakan dirinya sendiri. Berarti orang pertama sebagai pelaku utama. Berikutnya sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Di situ ada tetanggaku, ada kata aku juga, tetapi lebih banyak menceritakan tokoh lain di situ. Ada aku tapi menceritakan tokoh Doni. Nah, itu yang disebut orang pertama pelaku sampingan. Kemudian sudut pandang orang ketiga terbatas. Terbatas itu berarti dia tidak mengetahui semua pokok-pokok cerita, tidak mengetahui isi hati atau perasaan tokoh-tokohnya. Dan juga pengarang tidak masuk ke dalam cerita, tidak ada tokoh aku di situ, tetapi ia, dia, mereka. Nah, sudah lama ia hidup sendiri. Nah, menggunakan kata ganti ia. Di tengah kesendirian ia sering duduk. Nah, ia lagi. Entah apa. Nah, entah apa berarti pengarang seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi dalam pikiran tokoh itu. Berarti terbatas. Yang terakhir, orang ketiga serba tahu. Itu juga sama. Pokoknya kalau orang ketiga tidak ada tokoh aku, sudah lama ia hidup sendiri, nah, ia sering duduk dan seterusnya. Nah, dalam hati ia berkata, nah, dalam hati jadi tahu perasaan tokohnya, berarti serba tahu. Kemudian menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Cerita pendek mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Kemudian tema cerpen berasal dari persoalan keseharian hingga ke renungan filosofis yang dipotret dari kehidupan nyata. Seperti tadi rumus X plus Y sama dengan Z tadi. Tokoh dan latar bisa saja direkayasa demi kepentingan keindahan cerita dan sekaligus membedakannya dengan teks cerita pengalaman nyata. Jadi ada imajinasinya. Kemudian ciri cerpen juga ditandai dengan jumlah karakter yang relatif kecil, mencakup satu tindakan tunggal dengan fokus satu tematik ya, satu fokus tematik. Kemudian unsur yang ada pada cerpen, latar, sudut pandang, karakter dan sebagainya tadi sudah kita bahas di bagian unsur intrinsik. Berikutnya struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Ada orientasi, pengenalan, kemudian rangkaian peristiwa, itu ada beberapa kejadian-kejadian, komplikasi, itu misalnya tokoh utama, tokoh antagonis bertemu dengan protagonis, terjadi konflik dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir resolusi,
ini sudah anti klimaks ya, ada solusi dari permasalahan. Nah, ini berkaitan dengan alur. Alur yang maju itu dimulai dari tahap orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Jadi urut seperti ini, alurnya maju. Kalau alur mundur, berarti dari resolusi, kemudian komplikasi, rangkaian peristiwa, orientasi. Jadi terbalik. Nah, kalau alurnya campuran berarti acak. Bisa orientasi dulu, bisa komplikasi dulu, resolusi dulu, baru rangkaian peristiwa, dan seterusnya. Jadi ini berkaitan dengan alur nanti. Nah, bagannya seperti ini, orientasi itu dari bawah, rangkaian peristiwa, kemudian komplikasi itu klimaks, nanti ada puncak permasalahan di situ, kemudian ada penyelesaian resolusi. Nah, ini jika alurnya maju atau sesuai struktur tadi. Kemudian ciri kebahasaan yang pertama, sudut pandang pencerita. Jadi ciri kebahasaan ya, orang pertama atau orang ketiga, sudut pandang pengarang tadi ya, point of view. Kemudian beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu kini atau lampau, itu berkaitan dengan latar. Kemudian yang ketiga, kata benda khusus. Di situ ada contohnya, beringin terembesi. Ya, kata benda itu nama lainnya nomina. Kalau kata sifat adjektiva. Kalau kata kerja verba. Jadi diingat-ingat ya itu ya. Ada verba atau kata kerja, ada adjektiva, kata sifat, ada nomina atau kata benda. Dan satu lagi kata keterangan atau adverbia. Kemudian yang keempat ada uraian deskriptif yang rinci. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Itu misalnya baunya seperti apa, yang bisa didengar apa, terlihat seperti apa rasanya. Mendeskripsikan menggunakan panca indera kita. Deskriptif itu mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu menurut panca indera kita. Berikutnya penggunaan majas. Majas ada banyak sekali. Yang dominan di cerpen itu ada simile, metafora, personifikasi. Simile itu yang menggunakan kata bagaikan, ibarat, bak, seperti. Kemudian metafora itu perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Contohnya di sini. Kemudian personifikasi itu benda mati dianggap dapat bergerak, dapat berbicara atau berperilaku seperti makhluk hidup. Kemudian yang keenam ada penggunaan pertanyaan retoris. Nah, di situ, pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Sebenarnya pertanyaan retoris itu pertanyaan yang pembaca sudah tahu jawabannya apa. Jadi pertanyaan yang tidak perlu membutuhkan jawaban sebenarnya. Kira-kira materi cerpen cukup sampai di sini. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas beberapa bab yang menarik lagi. Sampai jumpa, tetap semangat, tetap sehat.